Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto dengan NIM 289225023. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang materi kebijakan dividen. Selanjutnya kita akan ke materi. Apa itu kebijakan dividen? Kita akan membahas step by step atau mengenali lebih jauh tentang kebijakan dividen. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengertiannya, yang dimana kebijakan dividen ialah keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai pembagian laba kepada para pemegang saham. Hal ini melibatkan pertimbangan antara membagi laba kepada pemegang saham atau menggunakan laba tersebut untuk investasi dalam perusahaan. Jadi kebijakan dividen ini ialah sebuah keputusan yang diambil di mana perusahaan membagikan laba kepada orang-orang yang pemegang saham tersebut. Next, selanjutnya kita akan membahas tujuan kebijakan dividen. Yang pertama, tujuan kebijakan dividen itu yang pertama itu meningkatkan kepuasan pemegang saham. Yang kedua, memperkuat citra perusahaan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan perusahaan. Kita akan membahas poin yang pertama, yaitu meningkatkan kepuasan pemegang saham. Yang dimana salah satu tujuan utamanya yaitu kebijakan dividen ialah untuk memastikan pemegang saham merasa puas dengan pembagian laba tersebut. Jadi kita pemegang saham akan merasa puas dengan pembagian laba yang dibagikan oleh perusahaan tersebut yang kita pegang. Yang kedua, memperkuat citra perusahaan, yang dimana kebijakan dividen ini yang tepat dapat membantu memperkuat citra positif perusahaan di mata para investor. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan perusahaan dengan membagi laba yang tepat kepada pemegang saham. Perusahaan dapat memperkuat modal dan mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Jadi sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perusahaan kebijakan dividen ini. Berikut 3 poin atau 3 pembahasan tujuan kebijakan dividen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu salah satunya itu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini seperti kebutuhan investasi perusahaan, kebijakan pinjaman, dan kondisi keuangan secara internal dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan dividen. Selain itu, faktor eksternal, yang dimana regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tekanan dari pasar modal adalah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Next, selanjutnya kita akan mengenali jenis-jenis kebijakan dividen. Ada beberapa jenis. Nah, di sini saya akan merangkumnya. Yang pertama itu ada dividen tunai, dividen saham, dan dividen khusus. Jadi 3 poin ini saya rangkum dalam suatu buku paket. Yang pertama itu dividen tunai. 1.1 yang dimana perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, dividen saham. Perusahaan yang membayar dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Yang ketiga, dividen khusus, yang dimana dividen ini dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tambahan dari dividen regulernya. Yang selanjutnya kita akan membahas metode-metode penentuan kebijakan dividen. Ada 3 poin yang kita akan bahas. Yang pertama itu metode pasar, kedua adalah metode permintaan investor, yang ketiga adalah metode penetapan standar. Kita akan membahas poin ke-1, yaitu metode pasar, yang dimana pendekatan menggunakan informasi harga saham dan perilaku pasar untuk menentukan besaran dividen. Yang kedua ialah metode permintaan investor, yang dimana pendekatan yang mempertimbangkan keinginan dan ekspektasi investor terhadap pembagian dividen. Metode selanjutnya adalah metode penetapan standar, yaitu pendekatan yang berfokus pada penetapan standar rasio pembagian dividen berdasarkan kebijakan perusahaan.
Jadi ada beberapa metode untuk menentukan kebijakan dividen. Yang utamanya itu 3 poin ini, metode pasar, permintaan, dan penetapan. Selanjutnya, ups. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian kebijakan dividen. Ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kerugian. Di sini saya simpulkan yaitu keuntungannya sebagai berikut. Jadi keuntungannya dalam kebijakan dividen itu, jadi dividen yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor, itu menjadikan sebuah keuntungan dan meningkatkan likuiditas saham dan memperkuat citra perusahaan tersebut. Kerugiannya, ada beberapa kerugian juga, yaitu pengambilan keputusan yang kurang tepat. Contoh, kebijakan dividen dapat menyebabkan tekanan keuangan, ketidakstabilan saham, dan resiko kehilangan kepercayaan investor. Itu merupakan bagian dari kerugian dalam kebijakan dividen. Selanjutnya ada contoh kebijakan dividen dalam beberapa perusahaan. Di sini saya akan membahas beberapa contoh kebijakan dividen dalam perusahaan. Dalam dividen reguler, kebijakan pembagian dividen, dan pengumuman dividen. Kita akan membahas dividen reguler terlebih dahulu, yang dimana sebuah perusahaan teknologi besar mengumumkan pembayaran dividen reguler 2 kali setahun kepada pemegang saham. Yang kedua, kebijakan pembagian dividen, di mana perusahaan manufaktur menetapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 50% dari laba bersih setiap tahunnya. Dan yang terakhir, pengumuman dividen, yaitu perusahaan retail mengumumkan dividen khusus sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pemegang saham. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan dividen. Jadi kita sebelumnya membahas contoh, sekarang contoh dalam perusahaan. Baik, setelah itu kita akan membahas tantangan dalam implementasi kebijakan dividen. Yang pertama itu ada implementasi ketidakpastian ekonomi, yang dimana tantangan terkait fluktuasi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan pembagian dividen. Yang kedua ada ekspektasi pemegang saham, yang dimana tantangan mempertahankan keseimbangan antara keinginan pemegang saham terhadap pembagian dividen dengan kebutuhan investasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah beban pajak, yang dimana tantangan terkait pengaruh beban pajak terhadap keputusan pembagian dividen. Dapat saya simpulkan dari pembahasan sebelum-sebelumnya yang saya bahas dari PPT ini, jadi kesimpulannya ialah yang pertama itu analisis yang mendalam. Sebuah analisis mendalam terhadap kondisi keuangan, kebutuhan investasi, dan harapan pemegang saham diperlukan untuk menentukan kebijakan dividen yang tepat. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi yang efektif ini antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dapat membantu mengurangi ketidakpastian terkaitnya kebijakan dividen. Dan yang terakhir adalah penilaian berkala, yang dimana terhadap penilaian berkala ini yang bernilai terhadap kinerja keuangan dan kebutuhan investasi perusahaan diperlukan untuk memastikan kebijakan dividen tetap relevan. Jadi beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Mungkin itu saja pembahasan yang saya bahas. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara, mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.